Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Kalau sebelumnya saya sudah melakukan podcast tentang apa yang dilakukan seorang pemula untuk menembus remote work. Sudah ada di podcast ke-33. Kamu bisa lihat itu kalau kamu seorang pemula. Nah, kalau kamu seorang pemula, pasti kamu berpikirnya, oh kalau gitu yang expert gampang nembusnya ya, atau bisa nembus langsung ya. Maka jawabannya tidak begitu. Saya punya teman yang saya nilai seorang full stack programmer. Saya nggak terlalu full stack ya. Dalam konteks DevOps saya so-so aja, biasa-biasa aja. Nggak terlalu expert seperti seseorang yang saya anggap sudah full stack. Tapi dia tidak pernah bisa berhasil menembus remote work. Tidak pernah bisa berhasil, ini bukan berarti dia berusaha dan mencoba kemudian gagal dan berhenti ya. Dia benar-benar memang mungkin tidak berusaha sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu seorang expert, tidak ada jaminan kamu bisa menembus remote work. Sekarang akan saya paparkan alasan-alasannya dan nilai dirimu sendiri apakah kamu tipe yang seperti ini. Pertama, kalau kamu sudah bekerja di suatu perusahaan developer software secara on-site 9 to 5 lebih dari 1 tahun, 3 tahun malah, atau malah 5 tahun, maka percayalah kamu seorang expert. Dan itu bisa dipakai untuk menembus pekerjaan yang berlokasi di New York. Begitu saya bilang New York, kamu jangan heboh-heboh amat ya. New York adalah internet. Jadi kita sekedar nebeng IndiHome Biznet itu sudah langsung ke New York. Oke? Nah, jadi kata-kata kerja ke luar negeri sebenarnya sesederhana kerja membuka internet. Meskipun kamu di Depok, Sleman, Bandung, Cikarang, begitu kamu membuka internet, sesungguhnya kamu sudah keluar negeri. Nah, konsep yang seperti ini yang membuat kerjaan remote bagi seorang expert itu kurang menarik. Kenapa? Karena nggak jelas. Oke, yang jelas itu adalah kerja di startup Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Suarabel, atau yang dulu Salesstock. Saya pernah di Salesstock. Dan lain-lain startup yang terkenal, yang punya gedung, yang sering masuk berita. Kemudian kalau kamu remote work, mana pernah masuk berita? Nggak ada berita seorang remote work menembus job bla bla bla. Nggak ada. Padahal gaji kami itu lebih dari gaji yang startup yang onsite 9 to 5 dengan beban kerja yang berat. Nah, satu, masalah kegaiban dalam tanda petik ya, kegaiban kerja remote. Ini yang membuat expert nggak terlalu berminat. Jadi begitu butuh waktu lama, akan butuh waktu setahunan atau lebih bagi seorang expert untuk benar ya ternyata kerja remote itu benar. Saya pun membutuhkan waktu setahunan untuk melihat Mas Aditya Agustiana berhasil, sedangkan saya dengan stuck pekerjaan dengan gaji 1,5 juta di Jogja. Kedua adalah masalah confident, kepercayaan diri. Terlalu banyak saya ngobrol dengan teman-teman yang on-site 9 to 5 sudah mengajarkan banyak hal yang berat-berat dari segi back end, front end, DevOps sudah bisa banyak banget, tapi nggak confident. Kenapa? Karena merasa skillnya nggak hebat-hebat amat. Maka teman-teman ketahuilah, kita Indonesia dalam segi level skill itu dihargai banget sama orang-orang di Amerika. Yang mereka butuhkan juga bukan rocket science. Karena kamu juga tidak melamar ke NASA ya. Kamu melamar job ke perusahaan-perusahaan lokal lokalnya Amerika yang tolong buatin website yang melakukan scraping ke website yang lain. Itu gampang kan? Itu malah mungkin pekerjaan newbie kalau di perusahaan lokal. Tapi meskipun itu newbie, karena kamu kerja di luar negeri lewat internet di Jogja atau di Suramadu, maka begitu kamu kerja dengan perusahaan luar negeri, kamu langsung mendapat gaji dalam lipatan dolar. Jadi kalau kamu mengerjakan scraping di perusahaan lokalmu cuma dihargai 700 ribu atau 1,5 juta. Maka begitu skillmu itu kamu bawa ke luar negeri, seperti yang sudah Mas Ahi Sabab lakukan, ada di podcast saya yang sebelumnya, itu sudah langsung mendapat gaji sekitar sudah 70 dolar hanya untuk kerjaan 3 jam. 1 juta lebih, 3 jam. Cermati dulu.
3 jam 1 juta lebih. Kerja di rumah. Tanpa bos. Tanpa absensi. Seru kan? Nah, satu. Ketiga adalah masalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sering menjadi momok. Padahal seharusnya enggak. Orang yang expert di tech, di IT, banyak juga yang tidak terlalu confident dalam bahasa Inggris. Padahal mereka biasa membaca solusi di Stack Overflow, googling dengan bahasa Inggris, tapi tidak confident karena nanti kalau orang bulenya nanya ke aku jawabnya gimana ya? Padahal seperti yang pernah saya sampaikan dalam masalah bahasa Inggris sebelumnya, pekerjaan remote itu tidak pernah atau jarang sekali 1 dari 100 yang membutuhkan kita ngobrol voice chat. Ngobrolnya pakai chat biasa aja. Karena ngobrolnya pakai chat biasa, kamu bisa menjawab lewat Google Translate. That's no problem. Atau kamu bisa menjawab sekenanya aja. Tertukar-tukar antara harusnya nggak pakai plural, harusnya nggak pakai s, jadi pakai s nggak apa-apa, santai aja. Asal kamu jangan ketukar-tukar terlalu banyak sih. Misalnya I'm hungry, kamu nggak boleh bilang I is hungry. Itu bahasanya Kimosabe ya. Oke, jadi untuk English no problem. Kamu harus percaya diri aja. Kalau mau percaya diri gimana, gabung ke kita akan adakan sesi bahasa Inggris, santai aja. Kemudian yang keempat, kamu mikir lagi kerja di remote work, kamu berarti kompetisi dengan perusahaan luar negeri, dengan semua developer luar negeri. Bayangkan nih, ada satu job, kamu di-post oleh seseorang, begitu di-post akan diserbutkan oleh orang seluruh dunia. Kamu akan kompetisi dengan orang Amerika, India, Thailand, Filipina, Ukraine, Rusia pada saat yang bersamaan. Gimana caranya? Oke, itu kami adakan course-nya secara khusus untuk melakukan hal seperti ini. Cuman seperti yang pernah saya sampaikan tadi, confident lah, percayalah. Indonesia itu sekitar tahun 2016 kalau saya tidak salah mendapatkan gelar sebagai perusahaan negara dengan satisfactory rate terbaik di Upwork. Keren banget kan? Nah, selanjutnya kamu harus menilai apakah skillmu sudah memadai atau belum. Untuk hal yang ini adalah kamu akan beruntung kalau kamu mengerjakan teknologi yang sifatnya umum. Contoh, kamu mengerjakan aplikasi dengan Ruby on Rails atau Django atau Flask atau Laravel atau CI atau apalagi yang lain-lain, React.js dan sebagainya. Kenapa? Karena teknologi tersebut sifatnya umum. Yang menjadi masalah adalah kalau kamu mengerjakan software in-house dengan framework yang dibuat oleh CTO-mu secara khusus. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, sebutkan namanya nggak ya? Nggak usah deh. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Jogja menggunakan framework PHP yang khusus. Orang yang bertahun-tahun di sana, seperti sekarang masih dipakai, bertahun-tahun di sana benar-benar menguasai framework itu. Tapi begitu keluar nggak ada artinya. Kenapa? Karena perusahaan nggak ada yang pakai itu. Frameworknya menggunakan PHP, jadi yang skill yang bisa kepakai cuma PHP-nya aja. Skill penggunaan frameworknya ya sudah sia-sia. Selama 3 tahun kamu menguasai framework yang sifatnya in-house dibuat sendiri, maka skillmu itu tidak akan bisa dijual keluar. Nah, maka kamu beruntung kalau kamu menguasai skill yang sifatnya umum dipakai oleh teman-temanmu di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah profile page di Upwork yang saya utamakan sekarang. Profilmu harus tidak sembarangan. Tapi sebenarnya profil ini bukan nomor 1 sih. Tapi tetap ada nilai yang dilihat pertama kali itu profil letter minimal apa sih yang dia katakan tentang diri kita. Apa sih yang kita katakan tentang diri kita, dia melihat kita seperti itu. Jadi profilmu nggak boleh sembarangan, nggak boleh acak-acak, nggak boleh sekadar copy paste. Harus mencerminkan dirimu dengan skill yang bagus. Kemudian yang paling penting dalam melamar job di Upwork adalah cover letter. Cover letter itu surat yang kamu kirim saat ada job dan kamu mengklik apply, submit, dan kemudian job itu kamu coba tawarkan dengan mengatakan kata-kata di cover letter. Cover letter ilmu ini nggak boleh sembarangan. Kamu nggak boleh bilang seperti ini. Misalnya dalam bahasa Inggris ada job scraping misalnya. Kamu jawab seperti ini. Hey Jack, I'm a developer in Yogyakarta. I have been working with Python and using Scrapy for almost 3 years now. I'm a very dependable, communicative, and I will be able to learn much quickly
in a new system. So please call me, I will be able to help with your problem. Ini totally useless. Kenapa? Karena kamu cuma mengatakan kata-kata yang sebenarnya copy paste. Semua orang bisa bilang gitu kan. Nah, kamu harus membuat cover letter yang benar-benar taktis, yang benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi job tersebut. Itu yang kita ajarkan di remoteworker.id bagi expert di bidang skillnya, tapi belum pernah menembus remote work. Dan yang terakhir itu adalah yang saya sebut portofolio. Kamu harus punya portofolio, sesuatu yang bisa dicek oleh klien. Dan portofoliomu ini nggak boleh sembarangan. Kamu nggak boleh sekadar ngepost hello world, nggak boleh, nggak ada artinya. Kamu harus ngepost teknologi yang eye catching, teknologi yang membuat keren orang ini gitu. Kamu nggak boleh membuat teknologi yang ini mah semua orang juga bisa. Kamu harus benar-benar membuat dirimu stand out dari orang lain yang melamar job tersebut. Jadi inilah kira-kira poin-poin kenapa sih seorang expert itu nggak selamanya bisa seketika nembus remote work. Saya banyak punya teman yang butuh bertahun-tahun untuk nembus remote work dan nggak nembus juga. Saya punya pengetahuan seperti itu. Jadi join us with remoteworker.id. For expert, we have course for you, so you will be able to get your first job remotely in no time. Untuk skala waktunya, ada teman yang daftar sekarang 3 hari kemudian nembus, ada yang daftar sekarang 5 hari kemudian nembus, atau seminggu, atau sebulan, atau 3 bulan, atau 6 bulan, atau setahun, atau enggak pernah. Karena memang sama seperti kalau ada tips bahagia lahir batin 1-10. Kamu cuma baca, udah dibaca aja. Gak diapa-apain. Oke, ini dia, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kemungkinan ini podcast yang paling lama yang pernah saya buat, 11 menit ya. Oke, bagi yang expert, please don't hesitate to call me and catch you in the next podcast. Bye.